sharing atau diskusi tentang pengalaman hidup. Nomor 1, saudara-saudari dari pengantar di atas, bagaimana tanggapan Anda? Menurut kelompok kami, kurang baiknya menjadi pribadi yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, baik di lingkungan atau wilayah atau paroki. Nomor 2-nya, menurut saudara, apa yang harus dilakukan gereja, orang tua, pengurus gereja terhadap umat Katolik KTP melakukan pendekatan terhadap pribadi atau keluarga agar tumbuh dalam iman bersama lingkungannya dan mengikuti aktivitas lingkungan atau wilayah atau paroki. Pertanyaan pendalaman kitab suci. Dari bacaan nomor 1, dari bacaan kitab suci tersebut, apa pesan kitab suci tersebut untuk hidup kita? Untuk hidup kita, hidup dalam iman, hidup sesuai ajaran Allah, hidup taat dan takut akan Tuhan, hidup saling mengasihi sesama. Nomor 2, semangat keluarga Kristiani, macam apa yang sangat dibutuhkan dalam hidup jemaat kita, mengapa dan bagaimana semangat itu dinyatakan dalam hidup yang nyata, apa rencana konkret yang dapat kita lakukan. Semangat keluarga Kristiani yaitu semangat cinta kasih, mengapa dan bagaimana diwujudkan, karena Yesus Kristus mengajarkan cinta kasih yang murah hati, sabar, lembut, saling mendukung dalam segala aktivitas. Rencana konkretnya membantu sesama, mengasihi sesama, mengunjungi orang sakit, panti-panti, mengikuti aktivitas lingkungan atau gereja, WK, doa-doa lingkungan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ada sebagian dari kita yang masih Katolik KTP, ya memang begitu kenyataannya. Jadi kadang-kadang kita jadi Katolik KTP itu cuma mengejar status, bahwa status kita itu orang Katolik, bahwa kita harus ke gereja. Ke gerejanya kapan? Ya, Natal dan Paskah. Dan kemudian ke gereja itu bukan karena kebutuhan, tapi kewajiban. Kewajiban, kalau menurut bapak-bapak, adalah kewajiban bahwa orang tua itu harus ngasih contoh ke istrinya, ke anaknya, bahwa ini ada tanggung jawab dari seorang bapak, harus ngasih contoh bahwa kita harus ke gereja. Bukan memang dari dalam hati yang paling dalam bahwa ke gereja kebutuhan kita untuk berserah diri kepada Tuhan. Terus kemudian kalau ke gereja itu juga punya harapan, bahwa harapan kita apa, supaya anak dan istri kita juga lebih baik lagi. Terus kemudian kalau yang menyangkut apakah pengakuan dosa itu penting, sebetulnya sangat penting, karena mengikuti misa pun kita harus menyiapkan atau memantaskan diri bahwa supaya kita juga siap menerima tubuh dan darah Kristus. Kadang-kadang ada istilah sebagian besar dari kita, kalau ke gereja itu kita harus terima hosti, meskipun kita nggak pantas, kita nggak siap, meskipun kita telatnya sudah lama, ya kita harus terima hosti, karena itu bukti ke gereja kita. Nah, itu beda dengan ajaran gereja zaman dahulu, bahwa di masa lalu pun kalau ke gereja kita harus puasa sebelumnya, ke gereja kita harus pantang, kita ke gereja mau terima hosti pun harus tangannya harus posisi bagus gitu ya. Nah, kalau sekarang beda. Terus kemudian yang lain, nah gimana kita sebagai orang tua atau sebagai pengurus gereja terhadap umat yang Katolik yang KTP, bahwa ya kita harus menyapa, mewartakan, bahwa pastor pun juga sekarang kelihatan kurang waktu untuk menyapa umatnya. Ya mungkin karena luas area, kemudian umatnya juga semakin banyak, pastornya makin sedikit kalau bilang gitu. Jadi kalau satu pastor dulu mungkin bisa mewakili 200 orang, sekarang mungkin 400 orang. Luasannya juga jauh lebih luas. Jadi waktu untuk saling ketemu, waktu untuk saling itu jadi berkurang. Terus kemudian dari umat sendiri juga kadang-kadang bawa ke gereja itu karena untuk memenuhi administratif aja. Jadi kalau ada perlu untuk membaptiskan anak, ada perlu untuk mengawinkan anak, ya baru nyari pengurus dan nyari romo ke gereja. Terus kemudian kalau yang pertanyaan dalam kitab suci, terus terang aja dari bapak-bapak tadi belum sempat sharing banyak. Cuman kalau
dari sebagian Bapak bahwa kalau kita hidup mengikuti jalan Tuhan, kita akan menemukan kebahagiaan, entah kebahagiaannya itu datang seketika atau di kemudian hari. Itu sekian dari Bapak-Bapak, terima kasih.